Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, di sini saya Poca dan ini ada Kak Kris. Hari ini kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama, kita mau fokus sama Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama nyanyiin lagu ini dari awal. Begitupun jiwa kami, begitupun jiwaku, Tuhan, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Begitupun jiwaku, tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun
Apakah takut, kau pun menunggu. Takut kami sangka, tak ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari kita sama-sama katakan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami mau bawa Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya?
Kakak berharap kalian semua sehat-sehat, kalian semua dalam kondisi yang baik dan tetap semangat ya. Nah adik-adik, hari ini kita mau devotion bersama-sama lagi. Sebelumnya kakak mau ajak adik-adik kita mau berdoa bersama. Bapa kami yang di surga yang sangat baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini buat semua yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat istirahat malam yang terbaik juga yang Tuhan berikan buat kami malam tadi. Tuhan, saat ini kami mau membahas sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang urapi mulut bibir Kak Christine untuk menyampaikan semua seperti apa yang Engkau mau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap adik-adik. Biar Engkau sendiri yang berbicara melalui Kak Christine kepada adik-adik, supaya setiap firman-Mu itu menjadi rema, menjadi berkat dan berbuah dalam kehidupan adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini yang bangun pagi sudah disambut sama semua yang baik, semua yang menyenangkan. Wah pagi-pagi bangun tidur, aduh enak banget. Bangun tidur badannya sudah nggak capek lagi, udah nggak pegel lagi, udah nggak ngantuk lagi, bisa mandi ya. Ya kita semua harus mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita. Ada satu hal adik-adik yang setiap pagi hari nggak pernah telat. Dia selalu datang pagi-pagi. Bahkan kadang sebelum kita bangun dia udah bangun loh. Ayo ada yang tahu nggak kira-kira apa? Ya betul, itu adalah matahari. Ada nggak yang pernah lihat matahari izin hari ini nggak keluar pagi soalnya kedinginan masih mau tidur? Nggak ada kan? Matahari setiap hari selalu terbit di waktu yang sama. Walaupun mungkin ada mendung-mendung sedikit, mungkin ada awan, tapi matahari selalu ada adik-adik untuk kita. Apalagi untuk kita yang tinggal di bangsa Indonesia yang ada di garis khatulistiwa. Wah, kita setiap hari mendapatkan sinar matahari. Kita setiap hari dibangunkan pagi-pagi, mungkin ada yang dari jendela kamarnya masuk sinar matahari pagi. Wah, enak banget ya adik-adik. Udah hangat, terang, nggak ada gelap lagi. Adik-adik tahu nggak? Kira-kira kalau tenaga matahari itu bisa dipakai buat apa aja? Nah, salah satunya tenaga matahari itu menghasilkan panas yang bisa dipakai untuk menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik sekarang kita udah banyak pakai ya. Salah satunya tuh untuk nyalain lampu di rumah kita. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai devotion hari ini, ada video yang kakak mau share ke adik-adik. Kita lihat sama-sama ya.
adik-adik, tadi sudah lihat ya videonya bersama-sama. Nah, selain dari matahari nih yang kita udah lihat sebagai benda di langit yang menerangkan bumi, itu ada lagi penghasil terang lainnya. Contohnya, mungkin yang paling gampang kalau ulang tahun, ada lilin terus kita tiup lilin, ya kan? Terus udah gitu ada lagi yang paling gampang, yang paling sering kita lihat, kalau malam-malam nih gak ada lampu, kita bisa pakai apa namanya, senter yang dinyalain, yang ada on off-nya. Nah itu juga salah satu benda penerang. Kalau di rumah pasti udah tahu ada lampunya ada yang di atas plafon, ada yang di tembok mungkin, dan itu semua sebagai penerang. Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik kita sama-sama buka firman Tuhan ya. Kita buka ayatnya di Matius 5 ayat yang ke-14. Ya, Matius 5 ayat yang ke-14. Oke, ternyata dalam firman Tuhan juga dibahas tentang terang. Kakak bacakan ya untuk adik-adik. Adik-adik yang ada Alkitab di rumah, boleh ikut kakak, kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Wah, ayatnya bagus adik-adik. Adik-adik, kakak, kita adalah terang dunia. Katanya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Di mana ada terang, di situ pasti yang namanya gelap-gelap tuh nggak ada. Kalau misalkan ada lampu malam-malam nih, kita mau ke kamar mandi pas waktu malam hari, aduh gelap ya, nggak bisa kelihatan. Di mana ya ini gayungnya? Di mana ya ini nanti buka pintunya? Ada lampu untuk menerangi. Nah di Alkitab ditulis, kamu adik-adik dan kakak juga, kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Maksudnya apa ya menjadi terang? Kan nggak mungkin kita semua nanti kemana-mana bawa senter kan? Bukan begitu adik-adik. Maksudnya melalui apa yang kita lakukan sehari-hari, kita itu menjadi terang. Kita itu bisa menjadi teladan yang dilihat baik. Walaupun mungkin masih banyak yang kurangnya ya. Nah, gimana sih caranya supaya yang kurang-kurang itu bisa berkurang, yang lebih-lebih itu bisa semakin bertambah. Nih, caranya kakak mau ajak adik-adik lagi, kita buka lagi ayat Alkitab di 2 Samuel 22 ayat 29. Ya, 2 Samuel 22 ayat 29 adik-adik. Yang sudah dapat? Ya, kita baca sama-sama ya ayatnya. 2 Samuel 22 ayat 29. Karena Engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Sekali lagi ya, kita baca di 2 Samuel 22 ayat 29. Karena Engkaulah, engkaunya di sini tulisannya huruf depannya besar, berarti Engkau pelitaku. Pelita kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Nah, adik-adik, seperti yang tadi kita lihat di video, untuk lampu itu bisa menyala, dia harus nempel sama listrik, harus ada aliran listriknya, harus ada kabelnya. Yang terpenting adalah ya harus ada listriknya supaya dia bisa nyala, supaya dia bisa menjadi terang. Nah, adik-adik tahu listriknya kita itu siapa? Listriknya kita itu Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kita dekat sama Tuhan Yesus, kita suka memuji Tuhan, kita suka berdoa, kita suka baca firman Tuhan. Nah, kita semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Karena Tuhan yang menyinari segala kegelapan dalam hidup kita. Karena Tuhan yang menjadi terangnya kita. Karena Tuhan yang menjadi sumber listriknya kita. Maka dari itu, adik-adik, karena bantuan dari Roh Kudus, karena kita dekat sama Tuhan, maka kita bisa mengasihi sesama kita lebih lagi. Kita bisa bantu teman kita mungkin yang lagi sedih, kita bisa bantu teman kita yang lagi susah, atau kita tuh bisa jadi anak yang
rajin, yang suka bikin tugas, yang kalau ulangan bisa belajarnya hati-hati, yang kalau mama papa ngomong kita bisa nurut. Itu pun juga kita sudah jadi terang, kita sudah jadi berkat yang bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Nah, ayat terakhir ya adik-adik, kita buka di Matius 5 ayatnya yang ke-16. Oke, Matius 5 ayatnya yang ke-16. Ya, Matius 5 ayat 16 kakak bacakan. Adik-adik yang sudah menemukannya juga kakak ajak kita baca sama-sama ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi kakak bacakan ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Adik-adik, untuk menjadi terang, untuk dilihat orang, memang gak mudah. Gak ada yang mudah. Untuk menjadi teladan, untuk menjadi anak yang baik, gak pernah mudah. Tapi ingat ya adik-adik, kita harus dekat sama Tuhan. Jadi tadi ayatnya bilang di 2 Samuel 22, semua yang menjadi kegelapannya kita itu menyingkir karena Tuhan yang menjadi pelita kita. Tuhan yang menjadi terangnya kita. Tuhan Yesus yang menjadi sumber listriknya kita. Maka dari itu kita bisa menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Walaupun adik-adik mungkin masih kecil, masih sekolah, itu gak jadi halangan. Karena masing-masing kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Oke adik-adik, yuk. Nah adik-adik sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Devotion hari ini sudah selesai, tapi kakak percaya adik-adik bisa, adik-adik mampu menjadi terang untuk sekeliling kita. Asalkan ingat adik-adik kuncinya, kita dekat sama Tuhan ya. Jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa berdoa, jangan lupa suka nyanyi yang menyenangkan Tuhan Yesus ya. Nanti Tuhan sendiri akan menjadi terang dalam hidup kita, yang akan menuntun kita bagaimana caranya supaya kita pun juga bisa menjadi terang yang menerangi orang-orang sekitar kita. Yuk kita berdoa adik-adik. Bapa, kami ucap syukur buat firman yang sudah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan yang menuliskan dalam firman-Mu, kalau Engkau menentukan kami anak-anak-Mu menjadi terang di tempat kami berada. Kami percaya firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu akan terjadi dalam hidup kami dan kami akan menjadi terang-terang-Mu di tempat kami berada. Tuhan, biar mulai hari ini kami mau terus dekat sama Tuhan Yesus. Kami mau terus dekat dan kami mau baca firman Tuhan setiap hari, supaya setiap kegelapan-kegelapan kami boleh menyingkir, dan Engkau Tuhan yang menjadi penerang, yang menjadi pelita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai hari ini, kami mulai segala aktivitas kami hari ini bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa, Tuhan berkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu
tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.